Shalom, salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Hondi Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bagaimana cara memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Bagaimana cara memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adakah di antara kita yang selalu mengalami kegagalan dalam hidup? Dia ingin menjadi pribadi yang baik, tapi selalu gagal. Dia ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, tapi selalu gagal. Dia ingin mau memuji dan memuliakan Tuhan, tapi selalu gagal. Dan bahkan sudah sedemikian rupa bergumul untuk lepas dari jerat dosa, dari kebiasaan yang jahat, dari hal-hal yang melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia mau berubah tapi selalu gagal dan selalu gagal. Hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akan diberikan jawaban yang terbaik melalui firman Tuhan. Apa yang dialami manusia dalam kegagalannya, hal ini juga pernah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Sebelum dia berjumpa dengan Kristus, dia selalu mengalami kegagalan. Walaupun niatnya di dalam hatinya ingin menyenangkan, memuliakan Tuhan, tapi selalu niat yang baik itu selalu gagal dan gagal. Oleh karena apa? Oleh karena dosa yang menguasai hidup daripada Saulus yang menjadi namanya Rasul Paulus. Hal ini dijelaskan di dalam Roma pasal 7 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara yang ada dimanapun berada saudara, mungkin seringkali mengalami kegagalan, atau mungkin sampai hari ini masih terus gagal dan gagal menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, menjadi pribadi yang baik, yang bisa dibanggakan oleh keluarga, yang bisa menjadi berkat bagi teman-temannya, yang bisa menyenangkan sesamanya, tapi selalu gagal dan gagal. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasul Paulus, bahwa dia dulu sebelum berjumpa dengan Yesus, dia selalu mengalami kegagalan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan kita gagal? Yang menyebabkan kita gagal yang pertama adalah karena dosa. Dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, yaitu dari mulai kesalahan Adam dan Hawa karena mereka melanggar akan perintah Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selama dosa masih menguasai hidup kita, maka segala hal itu akan membuat kita mengalami kegagalan. Setiap kali kita ingin keluar dari lumpur dosa, keluar dari keadaan yang buruk, keluar dari keterpurukan lain sebagainya, saudara akan selalu mengalami kegagalan karena dosa belum diselesaikan dari hidup kita. Karena dosa menguasai hidup kita. Selama dosa menguasai hidup kita, maka kita akan gagal menghidupi kehidupan yang baik. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan sama kita, kehidupan yang bisa dibanggakan dan menjadi teladan di dalam masyarakat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua adalah karena dosa kita sendiri. Bahwa kita sendiri pun selain dosa warisan yang kita dapatkan dari nenek moyang kita, kesalahan nenek moyang kita, kita pun berbuat dosa. Jadi dosa itu semakin banyak di dalam kehidupan kita, semakin menguasai seluruh hidup kita.
Maka selama dosa itu belum ditebus, belum diselesaikan, selama dosa menguasai hidup saudara, maka keterburukan saudara akan terus berlanjut. Kegagalan saudara akan terus berlanjut. Dan saudara akan hidup menjadi sia-sia. Karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 7. Di dalam kesalahan aku diperanakan, dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu pernyataan daripada Daud, bahwa dia mengakui bahwa memang dia juga pernah mengalami kegagalan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara yang mengalami kegagalan, hari ini, saat ini, firman Tuhan datang kepada kita. Bagaimana caranya agar hidup kita tidak lagi gagal? Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu pertanyaan daripada Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Yesus, sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dia bertanya di dalam Roma pasal 7 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Rasul Paulus juga bertanya, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu dalam ayat selanjutnya, ayat 25, Roma pasal 7 ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya dalam tulisan Roma ini dituliskan sejarah bagaimana Saulus menjadi Paulus. Bagaimana Paulus yang dulu adalah selalu gagal dan gagal di dalam kehidupan yang benar, sekarang hidupnya menjadi baru di dalam Kristus. Dia mendapatkan hidup yang baru. Dia mengalami perubahan yang sungguh luar biasa secara total. Yaitu dia mendapatkan jawabannya dengan mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus yang menyelamatkan hidupnya. Jadi saya mau katakan kepada kita, bagaimana cara kita memperoleh hidup yang baru dalam Kristus. Saudara harus datang kepada Kristus. Saudara harus berjumpa dengan Yesus. Saudara harus sungguh-sungguh datang memohon pengampunan dari Yesus. Karena Yesus sudah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu langkah yang pertama adalah saudara harus sadar. Sadarlah bahwa Tuhan telah datang dan telah mati di kayu salib untuk memberikan jalan keluar dalam seluruh kegagalan hidup kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dengan jelas dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mengalami hidup yang baru, hidup yang benar-benar, hidup yang berubah 180 derajat. Tidak akan terjadi kalau saudara tidak berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, Nabi Isa, yang telah datang dan mati di kayu salib. Karena itu, mari kita pahami sungguh-sungguh bahwa Allah telah memberikan jalan keluar melalui pribadi Yesus yang telah rela berkorban di kayu salib untuk menyediakan penebusan dan untuk membawa kita pindah dari alam maut ke alam hidup di dalam Kristus. Dari maut kepada hidup di dalam Kristus. Dari orang yang binasa kepada hidup yang kekal di dalam Kristus. Yaitu melalui pengorbanan darah dan tubuh Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka oleh sebab itu kegagalan saudara akan lenyap jika saudara datang memohon pengampunan kepada Kristus. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dengan jelas dikatakan, jika saudara datang sungguh-sungguh mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan sungguh-sungguh percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan dia telah selesai di kayu salib menebus segala dosa umat manusia. Karena itu, mari saudaraku, buka mulut kita dan percayalah
dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara akan memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup saudara akan berubah. Hidup saudara akan dipindahkan dari alam maut ke alam hidup yang kekal selama-lamanya di dalam Kristus. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, kegagalan saudara akan berakhir dengan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 7 ayat 25, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Rasul Paulus, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini pernyataan yang tegas bahwa kegagalan yang dia alami Paulus dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, dia gagal dan gagal. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Dari orang yang begitu berambisi untuk membinasakan gereja mula-mula, umat Tuhan mula-mula, menjadi pemberita Injil Kristus. Hidupnya berubah total. Hidupnya sungguh diperbaharui sepenuhnya secara total. Maka hidup saudara, kegagalan saudara akan berubah ke dalam hidup yang kekal di dalam Kristus, ke dalam hidup yang benar, ke dalam hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Karena itu, bukalah hati kita. Percayalah kepada Yesus dan terimalah Yesus dengan mengakulah sungguh-sungguh bahwa Yesus, hari ini aku terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka engkau akan diselamatkan. Engkau akan memperoleh hidup yang baru, yang benar-benar baru. Dan hidup saudara akan diperbaharui secara total oleh karena penebusan tubuh dan darah Kristus yang berkuasa untuk memulihkan kehidupan kita kepada kehidupan yang benar-benar hidup baru di dalam Kristus. Diberkatilah saudara, bagi saudara yang sungguh-sungguh mau menerima dia, maka hidup saudara tidak lagi gagal, tapi hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan hidup saudara akan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara akan menjadi hidup mampu berbuat yang baik dan mampu hidup di dalam kebaikan, sehingga hidup saudara menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.